Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, kalau pada persamaan kita menggunakan tanda sama dengan, yang artinya adalah. Nah, kalau pada pertidaksamaan kita menggunakan 4 tanda, yaitu tanda lebih dari atau tanda besar dari, kemudian tanda lebih dari atau sama dengan, atau besar dari atau sama dengan. Nah, tanda besar dari sama dengan ini di dalam pertidaksamaan atau di dalam himpunan bisa juga disebut dengan minimal atau paling sedikit. Nah, kemudian tanda kurang dari, dan kemudian tanda kecil dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, ini ada keterangan di sini, bisa anak ibu-ibu catat dan bisa dipahami. Nah, kemudian setelah kita menggunakan tanda pertidaksamaan ini, syarat utama pertidaksamaan yang harus kita ketahui ada 3. Nah, di sini sudah Ibu rangkum. Yang pertama, syaratnya adalah variabel. Jika dalam suatu pertidaksamaan, variabel itu harus berada di kiri, konstanta harus berada di kanan. Jika variabel dan konstanta tidak berada pada tempatnya, maka harus kita pindahkan dengan syarat apabila pindah ruas, maka tanda berubah dari positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Nah, ini syaratnya sama dengan persamaan linier satu variabel kemarin. Bagi anak-anak ibu yang belum lihat nih, bisa lihat ya di video sebelumnya tentang persamaan linier satu variabel. Nah, yang kedua syaratnya adalah nilai koefisien dari variabel pertidaksamaan itu tidak boleh negatif. Nah, jika negatif maka pertidaksamaan itu harus kita kali dengan negatif agar nilainya positif. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan apabila kita kali dengan negatif maka akan jadi kebalikannya. Nah, gimana Bu? Saya nggak ngerti sama ketiga syaratnya. Oke, kita langsung aja praktek mengerjakan soal. Nah, kalau kita sudah mengerjakan soal, kita udah paham. Oke, kita langsung aja. Contoh soalnya adalah, nah, soalnya seperti ini contohnya. 2A tambah 5 besar dari atau sama dengan 11. Berapakah nilai A? Nah, nilai A adalah seperti itu. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Kalau sebelumnya kita pakai tanda sama dengan, nah kita pakai tanda yang tadi. Ada 4 tadi ya. Tandanya ada besar, besar sama dengan, kecil, kecil sama dengan. Nah, kalau ini tanda besar sama dengan. Nah, gimana caranya menyelesaikannya? Lihat, syarat utama tadi apa? Variabel harus di kiri, konstanta harus di kanan. Untuk melihat kanan dan kiri, ini sebagai tengahnya, penengah. Jadi tanda pertidaksamaan ini di tengah-tengah. Jadi ini tengahnya, ini kiri, ini kanan. Nah, kita lihat dulu apakah variabel sudah berada di kiri. Variabel itu apa? Variabel itu yang berupa huruf. Nah, ini kayak 2A, ini kan variabelnya. Kemudian, apakah konstanta sudah di kanan? Iya benar, konstantanya sudah di kanan. Tapi lihat, ternyata ada konstanta yang berada di kiri. Maka yang ini wajib kita pindahin ke kanan. Karena syarat utamanya tadi, variabel di kiri, konstanta di kanan. Kita pindahin dulu, berarti 2A. Ini tetap karena sudah berada di kanan, tanda besar sama dengan, lalu tulis 11-nya, lalu tanda plus, tanda positif. Kalau dia pindah dari kiri ke kanan, maka tandanya berubah dari positif jadi negatif. Seperti yang udah Ibu sebutkan tadi. Nah, kemudian 2A besar sama dengan 11 kurang 5, berapa? 6. Nah, baru hasilnya seperti ini, 2A besar sama dengan 6. Nah, untuk menghilangkan 2 ini, kan dia cuma nanya A. Karena untuk menghilangkan 2 ini, kita apain? Kita harus bagi dengan koefisien yang sama. Ini kan koefisiennya 2, maka kita bagi dengan 2. 2A dibagi 2, hasilnya adalah A besar sama dengan 6 dibagi 2, 3. Inilah nilai A, maka nilai A itu adalah A besar sama dengan 3. Nah, kalau di soal pertanyaannya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari ini. Nah, kita kan udah dapat nih nilainya A besar sama dengan 3. Maka kita wajib menentukan nilainya atau himpunan penyelesaiannya. Atau bisa kita singkat dengan HP. Nah, biasanya di buku kadang cuma ditulis HP aja.
Nah, himpunan penyelesaiannya, lihat di sini A lebih dari atau sama dengan 3. Berarti dia harus A besar dari 3. Nah, bilangan apa saja yang besar dari 3? Berarti besar sama dengan 3. Berarti dimulai dari 3. 3, kemudian 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau pada persamaan kemarin jawabannya cuma 1, misalnya A sama dengan 2, berarti himpunannya 2. Tapi kalau ini jawabannya A besar sama dengan 3, maka himpunannya ya adalah semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan 3, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Di sini Ibu cuma menuliskan 4 bilangan pertama, kemudian dikasih tanda titik-titik yang artinya itu seterusnya. Oke, contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya yaitu di sini Ibu sudah tulis 3A tambah 4 kecil dari A tambah 14. Nilai A adalah dan himpunan penyelesaiannya adalah. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Nah, kita harus cari dulu A-nya berapa baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Sekarang seperti syarat tadi, kita tentukan variabel di kiri, konstanta di kanan. Jadi semua variabel wajib di kiri, semua konstanta wajib di kanan. Sekarang apakah variabel sudah di kiri? 3A. Ternyata di sini ada yang di kanan, maka ini wajib kita pindahin. Konstanta juga ada di sini, maka kita pindahin dulu. Tandanya bisa kita tulis dulu kecil, baru di sini 3A. Nah, di sini A pindah ke sini, ini kan positif, pindah jadi negatif A. Lalu 14 yang kita tulis dulu, baru plus 4 pindah ke kiri jadi negatif 4. 3A dikurang A. Ingat ya, kalau A ini koefisiennya 1, berarti 3 kurang 1 adalah 2A kecil dari ya, nggak pakai kecil sama dengan 14 kurang 4, 10. Nah, lihat di sini ada 2A kecil dari 10. Kita kan mau cari A-nya aja. Berarti untuk menghilangkan 2-nya kita wajib bagi dengan koefisien yang sama, yaitu 2. 2A bagi 2 dapatnya A kecil dari 10 bagi 2, 5. Maka inilah nilai A-nya, yaitu A kecil dari 5. Nah, sekarang kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya apa saja. A kecil dari 5, berarti bilangan yang lebih kecil dari 5 apa saja? Atau artinya 5-nya masuk atau enggak? Kecil dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, 5-nya enggak masuk, berarti 4, 3, 2, 1, dan seterusnya, seperti itu. Maka yang kurang dari 5 adalah 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Tapi kalau di sini Ibu tulis A kecil sama dengan ada tanda garis kayak gini, berarti 5-nya kita ikutin kecil atau sama dengan 5, kata berarti 5, 4, 3, 2, 1. Karena ini hanya ditulis kecil dari atau kurang dari, maka hanya kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1. Oke, contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu ini, 2B kurang 6 besar dari 6B tambah 18. Tentukan nilai B dan himpunan penyelesaiannya. Jadi, sama seperti tadi, kita kerjakan dulu dengan memindahkan variabel di kiri, konstanta di kanan. Berarti ini 2B, kita lihat ya, 2B, Oke. Kemudian 6B pindah ke sini jadi min 6B, tanda besarnya tulis. Baru tulis 18, kan konstanta di kanan. Lalu ini pindah, negatif 6 pindah ke sini jadi positif 6. Jadinya 2B kurang 6B adalah negatif 4B besar dari 18 tambah 6, 24. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kita punya masalah di sini. Apa dia? Tadi syarat utamanya apa? Variabel harus di kiri, konstanta di kanan. Syarat keduanya tadi apa? Koefisien dari variabelnya tidak boleh negatif. Nah, lihat di sini negatif. Ingat, cuma di sini ya. Pokoknya sebelah kiri ini koefisiennya tidak boleh negatif. Kalau sudah seperti ini ya bentuknya. Nah, bagaimana kalau misalnya negatif? Maka tadi apa? Wajib kita kali dengan tanda negatif agar persamaan atau pertidaksamaannya jadi positif. Nah, ini kita kali dengan tanda negatif. Negatif dikali negatif 4A. Ingat, negatif kali negatif positif berarti 4B. Terus syarat ketiga, apabila tanda dikalikan negatif, maka dia jadi kebalikannya. Kita harus kalikan ini ke semuanya ya, kali ke sini, kali ke tanda, kali ke sini. Nah, ini negatif kali negatif 4B adalah 4B.
tanda negatif dikali tanda besar jadi kebalikannya, jadi tanda kecil. Kemudian negatif 24 dikali negatif adalah negatif 24. Nah, Bu, sekarang konstantanya yang jadi negatif, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu variabelnya yang nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu karena di sini 4B tadi bagaimana? Kita harus supaya dia jadi B aja, maka harus kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan koefisiennya. 4B bagi 4 adalah B. Kecil dari min 24 bagi 4 adalah min 6. Maka nilai B-nya adalah kecil dari negatif 6. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Nah, kita lihat himpunan penyelesaiannya kecil dari min 6. Berarti yang lebih kecil dari min 6 kalau di garis bilangan berarti semakin ke kiri dia nilainya. Semakin nih ada tandanya. Ini arahnya ke kiri. Berarti semakin ke kiri dari min 6 berarti min 7, kemudian min 8, kemudian min 9, kemudian min 10 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bu, kenapa Ibu nulisnya dari sini ke kiri? Karena nih lihat arahnya ke kiri, maka kita wajib dari sini ke sini. Tapi kalau ini tadi, nih tandanya ke kanan nih, garisnya ke kanan, tanda panahnya, maka kita wajib mulai dari sini ke sini, gitu. Nah, ini adalah pertidaksamaan pada pecahan aljabar. Nah, tadi pertidaksamaan pada bentuk biasa. Kalau ini pada pecahan aljabar, caranya sama dengan persamaan, yaitu kita dengan konsep kali silang. Nah, bagi yang sudah lihat video Ibu tentang persamaan linear satu variabel di video sebelumnya, pasti sudah gampang untuk mengerjakan ini. Nah, kita lihat di sini. Ini sebenarnya adalah pecahan. Lihat 2A per 3 besar dari 4. Bu, yang ini kan nggak pecahan. Gimana? Ingat, kalau dia bilangan tidak ada penyebutnya, maka penyebutnya otomatis 1 gitu. Udah, setelah itu tinggal kita cari, tentukanlah nilai A nih. Misalnya ditanya berapa A-nya dan berapa himpunan penyelesaiannya, tinggal kita kali silang aja. Berarti 2A kali 1 sama dengan 2A besar dari, kemudian kali silang lagi 3 kali 4, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Kemudian lihat di sini ada koefisiennya 2. Supaya 2-nya hilang, maka kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 2A bagi 2 dapatnya A besar dari 12 bagi 2, 6. Maka nilai A-nya adalah A besar dari 6. Nah, kemudian kita tinggal tentukan nilai A-nya udah dapat A besar dari 6 atau A lebih dari 6, maka himpunan penyelesaiannya adalah, lihat ini tandanya ke kanan, berarti kita nulisnya dari sini ke kanan. Nah, besar dari 6 berarti 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Terlalu banyak. Oke, kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya yaitu 3B kurang 1 per 5 kecil sama dengan B per 2. Nah, tinggal caranya kita kali silang juga. Jadi, 2 ini kita kali silang dulu dari sini ya. Kali dari 2 ini kita kalikan ke sini. Maka kita wajib, karena ini 2 suku, ada 2, 3B dan 1, maka kita wajib kalinya pakai tanda kurung. Jadi gini. 2 dikali, kemudian 3B kurang 1. Ingat tanda kurungnya artinya kali. Baru tulis tandanya kecil sama dengan. Kemudian baru kaliin 5 dikali B. Nah, 5 kali B adalah 5B. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dulu di dalam kurung. 2 kali 3B adalah 6B. Kemudian 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kecil sama dengan 5B. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kembali lagi ke syarat pertama, yaitu variabel di kiri, konstanta di kanan. Kita pindahkan semua variabel di kiri. Lihat, ini ada variabel di kanan, kita pindahin. Berarti 6B, ini kan plus 5, ini positif maksudnya. Pindah ke sini jadi negatif 5B. Terus kecil sama dengan ini konstanta negatif 2, pindah ke sini jadi positif 2. Tinggal kita kurangin, 6B kurang 5B adalah B kecil sama dengan 2. Nah, langsung ketemu nih nilai B-nya. Seperti ini. Nah, himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya, lihat ini kecil sama dengan 2 atau kurang dari, lihat. Nih,
arah panahnya ke kiri, berarti dia ke sini. Maka kita lihat, kita kasih tutup. Kecil dari 2, kecil sama dengan 2, berarti 2-nya ikut karena di sini ada tanda garis, berarti 2 yang lebih kecil dari 2, 1, 0, kemudian min 1, dan seterusnya. Seperti itu menentukan himpunan penyelesaiannya. Contoh berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah X tambah 7/2 kecil dari 4X kurang 2/3. Tentukanlah nilai X dan himpunan penyelesaiannya. Sama, pertama kali kita harus kali silang. Nah, karena ini tadi 2 suku, ini X, ini 7, maka wajib kita kasih tanda kurung. 3 dikali X tambah 7 kecil dari, baru kali lagi ke sini, 2 kali 4X kurang 2, berarti 2 kali 4X kurang 2 sama dengan kita kaliin. Ingat, tanda kurung ini artinya kita harus mengalikan semua bilangan di luar dengan semua bilangan di dalam, berarti 3 dikali X, 3X. 3 dikali 7 plus 21 kecil dari 2 kali 4X 8X, 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Sekarang tinggal kita pindahin variabel di kiri, konstanta di kanan. Kita pindahin, berarti 3X di sini plus 8 kurang 8X kecil dari tulis dulu negatif 4 plus 21 pindah jadi negatif 21. Sekarang kita tinggal operasikan. 3X kurang 8X adalah negatif 5X. Kecil dari negatif 4 kurang 21. Kalau kamu bingung, kamu baca negatif dengan tanda hutang. Dia hutang 4, kemudian hutang lagi 21. Berarti hutangnya ada 25. Nah, kembali ke syarat ketiga. Syarat ketiga apa? Kita lihat ternyata di sini koefisien dari variabelnya ada yang negatif. Nah, kalau ada yang negatif, tadi syaratnya apa? Kita harus bikin nih supaya dia positif. Jadi harus kita kali negatif. Negatif kali negatif jadinya positif 5X. Tanda negatif dikali tanda kecil jadi tanda besar. Negatif kali negatif 25 positif 25. Baru sekarang kita kan mau nyari nilai X, berarti kita harus kita harus hilangin si 5-nya. Untuk menghilangkan 5 maka kita harus bagi dengan 5. 5X bagi 5 dapatnya X besar dari 25 bagi 5 adalah 5. Maka nilai X adalah besar dari 5. Berapa himpunan penyelesaiannya? Lihat tanda panahnya ke kanan. Besar dari 5, lebih dari 5. Berarti dimulai dari 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang pertidaksamaan dalam bentuk diagram dalam garis bilangan. Nah, ini adalah pertidaksamaan pada garis bilangan. Bagaimana caranya? Kita langsung ke soal aja. Contohnya adalah 3X besar dari 9. Tentukan nilai X berapa. Kemudian gambarkan garis bilangan untuk mencari solusi pertidaksamaan tersebut. Nah, yang pertama kita harus cari dulu nilai X-nya itu berapa. Kita nggak boleh langsung menggambarkan seperti ini. Jadi pertidaksamaannya harus misalnya X kecil dari 2, X kecil dari 5, X kecil dari segala macam, atau X besar dari 6, X besar sama dengan 3, X kecil sama dengan 4. Nah, seperti itu. Harus dalam bentuk variabelnya gitu. Koefisiennya harus 1. Nah, lihat di sini koefisiennya 3. Maka supaya koefisiennya hanya X aja, kita apain? Kita tulis dulu ya. 3X besar dari 9. Supaya koefisiennya 3-nya hilang, kita harus bagi dengan 3. Berarti X besar dari 9 bagi 3, 3. Maka inilah nilai dari X-nya. Maka X-nya adalah besar dari 3. Nah, bagaimana cara menggambarkan garis bilangan? Seperti garis bilangan biasa, Ibu gambarkan dulu. Nah, di sini gambar garis bilangannya sudah Ibu buat. Di sini garis bilangan ada bilangan 0, ada bilangan negatif, dan ada bilangan positif. Nah, Ibu sudah tulis di sini kan nilainya adalah X besar dari 3. Nah, caranya kita cari angka 3. Angka 3 ada di sini. Kemudian dia bilang X-nya lebih besar dari 3. Maka kita harus buat di sini
Lihat, tunggu, sebelumnya kita lihat tanda besar ini besar dari 3, artinya nilainya lebih dari 3 kan, bukan 3-nya berarti nggak masuk, maka kita kasih di sini bulat kosong. Baru kita kasih garis ke sini. Lihat arahnya mana nih, ke kanan katanya, berarti kita bikin di sini, oh ke sini arahnya. Maka orang akan tahu, oh nilai himpunan penyelesaiannya dimulai dari 4. Kenapa dimulai dari 4? Di sini ada bulat kosong, artinya 3-nya tuh nggak masuk. Ini loh awalnya, tapi 3-nya nggak masuk, berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka kita bisa tulis, maka HP-nya kalau dari grafik kita lihat, maka 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi kalau dia tandanya besar aja atau kecil aja, kita pakai bulat kosong. Dengan tanda arahnya kita lihat ini besar dari ke kanan, berarti arahnya ke kanan. Oke, contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya di sini ada 2A tambah 6 besar sama dengan 2. Tentukanlah nilai A, tentukanlah himpunan penyelesaian dan buatlah gambar grafik atau garis bilangannya. Nah, supaya kita dapat menggambarkan grafiknya seperti Ibu bilang tadi, kita harus mencari nilai A-nya dulu. Nah, seperti ini ada persamaan. Maka kita wajib mencari dulu A aja. Berarti ini kita tulis dulu variabel di kiri, kosanta di kanan. Maka kita tulis 2A, kita tulis besar sama dengan, maka di sini tulis 2 plus pindah ke sini jadi min 6. Oke, kemudian ini min 6 ya. Kemudian setelah itu kita langsung operasikan aja. Berarti ini 2A besar sama dengan 2 kurang 6, berarti negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan cari berapakah nilai A. Di sini 2A bukan A, maka kita wajib menghilangkan 2-nya dengan cara membagi 2. 2A bagi 2 adalah A besar sama dengan min 4 bagi 2 adalah min 2. Maka dapatlah nilai A-nya adalah min 2. Nih. Nah, sekarang kita akan menggambarkan di garis bilangan seperti apa. Di sini Ibu sudah membuat garis bilangannya terlebih dahulu tadi. Di sini lihat nilai A-nya adalah besar dari atau sama dengan min 2. Kita cari dulu min 2. Oh, min 2 di sini. Lihat tandanya besar sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka kita bulatkan. Kita kasih tanda bulat, baru kita penuhkan. Nah, seperti ini. Jadi beda ya, kalau tadi bulat kosong nggak ada tanda besar sama dengannya. Kalau ini karena ada tanda sama dengannya di bawah ada garis ini, maka kita wajib bulatkan. Kemudian lihat arahnya. Arahnya itu ke kanan nih, arahnya ke sini, ke kanan. Maka kita tarik garis ke sini. Maka kita tarik aja ke sini. Kemudian arahnya ke sini. Nah, kita langsung tahu, orang akan langsung tahu, oh berarti ini adalah A besar sama dengan min 2. Artinya kalau bulat penuh, maka himpunan penyelesaiannya dimulai dari min 2, kemudian ke kanan, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Jadi kita ikutin aja, dari mulai min 2 sampai ke kanan, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu. Cara mencarinya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya di sini adalah X kecil dari 5. Nah, buatlah garis bilangan dari pertidaksamaan tersebut. Di sini tanda kecil atau kurang dari, kita udah dapat nih nilainya, cuman koefisiennya kan 1, nggak kayak tadi kan kita harus nyari dulu berapa. Kalau ini gampang, tinggal kita udah dapet, kita disuruh gambarin. Berarti X kecil dari 5, kita cari dulu angka 5. Oh, angka 5 di sini. Katanya kecil dari, berarti bulat penuh atau bulat kosong kalau kecil? Yaitu bulat kosong, karena dia tidak ada tanda sama dengan. Lalu kita kasih garis. Katanya kan kurang dari 5. Lihat tanda nih, tandanya ke kiri arah sana. Maka tinggal kita tarik garisnya, lalu arahkan panahnya ke sini. Nah, itu. Maka kita langsung dapat nih, himpunan penyelesaiannya adalah kecil dari 5. Dan kita lihat bulat kosong, berarti ini nggak masuk, berarti dimulai dari sini. Karena dia dimulai dari kiri, maka kita tulis ini 4, 3, 2, 1, dan seterusnya gitu. Kemudian contoh berikutnya.
Nah, untuk contoh ini 3B kurang 4 kecil sama dengan B tambah 8. Tentukan nilai B, himpunan penyelesaian, dan gambarkan grafik garis bilangan dari pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini Ibu udah ada soal, sekarang tinggal kita kerjakan aja. Kita harus cari B-nya dulu. Maka kita seperti biasa tadi, berarti 3B kita pindahkan dulu ya. Variabel di kiri, konstanta di kanan. Ini pindah ke sini jadi min B kecil sama dengan ini 8. Pindah negatif jadi positif. 3B kurang B sama dengan 2B kecil sama dengan 8 tambah 4, 12. Maka B kecil sama dengan, langsung aja kita bagi 2. Ini kan 2B bagi 2, 12 bagi 2, 6. Maka lanjut, kita langsung dapat nilai B adalah B kecil sama dengan 6. Nah, kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari grafik aja. Nah, sekarang kita gambarkan di sini udah Ibu buat garis bilangannya. B kecil sama dengan 6. Kita cari dulu angka 6. Lihat di sini kecil sama dengan ada garis yang di bawah, berarti ini bulatnya penuh. Baru setelah itu kita arahkan, lihat nih arah panahnya ke kiri, tinggal kita arahkan dia ke kiri. Maka kita arahkan aja ke kiri. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal masukin himpunan penyelesaiannya adalah ke kiri, berarti dimulai dari 6, maaf. Karena ini bulatnya penuh, maka dimulai dari 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, buat anak-anak Ibu yang masih bingung, Bu, kapan kita gunain bulat penuh, kapan kita gunakan bulat kosong, di sini Bu tuliskan, kalau tanda besar dan tanda kecil aja itu menggunakan nih, bulat kosong. Artinya itu tidak masuk nilai yang ada di situ. Contoh seperti ini, bulat kosong dimulai dari 3, berarti 3-nya nggak masuk, dimulai dari 4, 5, 6, seperti itu. Nah, kalau tanda besar sama dengan dan kecil sama dengan itu menggunakan bulat penuh. Nah, seperti ini tadi, ini bulat penuh, maka dimulai dari sini nilainya min 2, min 1, dan seterusnya. Ini juga dimulai dari 6. Kalau ini bulat kosong, 5-nya nggak masuk, berarti dimulai dari 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, begitulah cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara soal biasa, soal pecahan aljabar, dan pada garis bilangan. Semoga materi ini dapat anak-anak Ibu pahami. Terima kasih. Jangan lupa komen ya di bawah. Kalau sudah paham ataupun tidak paham juga komen. Bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.